Wal maqalatul hadiyah wassalasun, maqalah yang ke-31. An Sayyidi Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Dari Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah bahwasanya beliau pernah ditanya, Syekh Ibrahim bin Adham beliau pernah ditanya, bima wajadta zuhda, dengan apa engkau bisa menemukan zuhud. Zuhud itu ndak doyan dunia, artinya dia menjauh dari kesenangan dunia dulu. Padahal Syekh Ibrahim bin Adham ini, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menceritakan sedikit cerita ringkas tentang Syekh Ibrahim bin Adham ini. Beliau ini diriwayatkan bahwasanya sebelum beliau menjadi salah satu dari kaum sufi, beliau adalah kana sultanan fi baladihi. Beliau adalah seorang raja ini. Jadi bukan orang sembarang ini Syekh Ibrahim bin Adham ini. Sebelum beliau terjun dalam dunia ilmu, sebelum beliau mengasingkan dirinya dia seorang raja, penguasa, sultan di negerinya. Fataraka sultana wattahada fil ibadah fi Makkah wa ghairiha. Lalu beliau tinggalkan kerajaannya, itu ditinggalkan kerajaannya dan beliau fokuskan untuk beribadah di kota Mekah dan selain Mekah, pindah-pindah. Kota Mekah terus mencari guru, belajar, pindah sana pindah. Pokoknya sudah meninggalkan sudah kehidupan dunia ini. Berarti kan sudah merasakan menjadi raja dan sudah bergelimang dunia, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan kerajaannya. Ketika beliau ditanya, dengan apa engkau menemukan zuhud? Kok bisanya engkau itu zuhud? Padahal sebelumnya engkau ini adalah orang yang bergelimang harta. Kenapa kok bisa jadi zuhud? Bisa melepaskan diri dari kesenangan dunia. Qala, beliau Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, bisalah sati asya, dengan 3 hal aku bisa lepas dari dunia ini, bisa zuhud dengan 3 hal, kata beliau. Pertama, ra'aitul qabra muhishan, aku melihat kuburan itu mengerikan. Aku melihat kubur itu, kalau aku berjalan lihat kubur itu mengerikan, ngeri aku lihat kuburan ini. Qati'anil ghurub an mahbubatihi, karena memang kuburan itu memutuskan hati dari orang, sesuatu yang disenangi. Kalau orang lihat kubur, sudah. Jadi kadang-kadang sudah lupa dari hal yang lain, ingatnya akan masuk ke dalam kubur itu. Walaisa ma'i mu'nis, aku melihat kuburan itu mengerikan, tempat yang mengerikan, dan aku tidak punya sesuatu yang bisa menjadi penghibur ketika aku masuk ke kuburan itu. Oleh sama imunis, tidak ada orang yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menghiburku ketika aku masuk ke dalam kubur. Maka itu sebabnya aku tinggalkan dunia ini untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kubur, supaya nanti ketika aku masuk ke dalamnya ada yang menghibur, yaitu amal ibadahku ini bisa menghiburku nanti. Ini yang pertama. Wa ra'aitu tariqan tawilan, yang kedua aku lihat jalan ini panjang. Artinya jalan menuju akhirat itu panjang ini. Perjalanan panjang. Walaysa ma'izadun, sementara aku tidak punya bekal ini. Jalannya panjang, masuk kubur dulu, kemudian harus melewati padang mahsyar, harus dihisab, harus ditimbang amalnya, melewati sirat, panjang sudah. Ini perjalanan panjang dan aku tidak memiliki bekal. Ibarat kalau orang mau berjalan plesir jauh tapi tidak punya bekal, nanti kan otomatis dia pikir ini, nanti kalau kehabisan bekal di jalan gimana ini, kelaparan mau dapat dari mana? Makanya sebelum berangkat persiapkan dulu bekalnya, banyak persiapkan dulu. Itu karena perjalanan panjang, dan sebelum aku melanjutkan perjalanan lebih jauh, aku persiapkan bekal. Maka aku tinggalkan dunia itu untuk dalam rangka mempersiapkan bekal akhiratku, karena aku akan mati, kata beliau. Waraitul jabbar
qadiyan wa laysa li hujjah. Dan aku melihat zat yang perkasa ini Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat akan menjadi qadi, akan menjadi penentu dan memutuskan. Walaysa li hujjah, dan aku tidak punya hujjah. Sementara aku tidak punya hujjah ini. Hujjah yang bisa kuajukan. Nanti kalau Allah bertanya kepadaku, apa yang kau gunakan dengan umurmu? Apa yang kau gunakan dengan waktu kosongmu? Sehat yang telah kuberikan kepadamu, nikmat yang telah diberikan padamu, aku tidak bisa jawab. Maka sebelum itu tiba, maka aku hambakan diriku kepadanya, berbuat taat, beramal soleh, dan kutinggalkan dunia. Ini seakan-akan seperti itu. Ini 3 hal yang beliau lakukan, yang menjadi sebab beliau itu menjadi zuhud. Syekh Ibrahim bin Adham.